Amerika semakin panik kirim delegasi rahasia untuk mengemis minta minyak dari Arab Saudi. Amerika Serikat benar-benar panik menghadapi situasi sulit di dalam negerinya. Kebijakan untuk terus kirim senjata perang ke Ukraina dan Taiwan ternyata membuat Presiden AS Joe Biden kini kelimpungan menghadapi dampaknya. Rakyat Amerika Serikat mulai bersuara lantang tentang mahalnya harga kebutuhan dan juga bahan bakar gas dan minyak. Kini Joe Biden juga mulai mengkampanyekan tekanan berkelanjutan untuk mendapatkan lebih banyak minyak dari negara Teluk, khususnya Arab Saudi. Upaya Biden ini tampaknya tidak mungkin berhasil setelah Menteri Luar Negeri negara Teluk mengatakan jika kerajaan telah melakukan apa yang bisa dilakukan dalam hal produksi, akan tetapi sangat terbatas. Joe Biden juga mengirim para pejabat AS untuk menjalani misi rahasia ke Arab Saudi yang bertujuan untuk mendorong negara Teluk itu untuk meningkatkan produksi minyak dan menormalkan hubungan dengan Israel, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada Rabu. 3 pejabat AS dan juga mantan pejabat AS sedang menjalankan misi khusus, kata Axios sambil menyebut nama Koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah, Brett Majgard, dan utusan energi Departemen Luar Negeri Amos Hochstein yang mendarat pada Selasa. Berita bahwa 2 penasihat senior Biden dilaporkan telah dikirim ke Riyadh tentang yang datang pada hari yang sama ketika Menteri Energi Jennifer Granholm menggambarkan Presiden AS Joe Biden terobsesi dengan fakta bahwa harga gas sangat tinggi. Tetapi dengan Biden mencari bantuan untuk konsumen AS menjelang pemilihan paruh waktu November, tampaknya Saudi tidak terlalu tertarik untuk membantu. Kerajaan juga telah melakukan apa yang bisa dilakukan, kata Pangeran Saudi Faisal bin Farhan kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sejauh yang kami tahu tidak ada kekurangan minyak. Negara itu sejauh ini mengabaikan seruan Barat yang berulang-ulang untuk meningkatkan produksi untuk meredam sebagian besar dampak sanksi anti-Rusia yang ditimbulkan sendiri terhadap pasar energi di Barat. Sebagai gantinya, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa, Menteri Energi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan kepada Financial Times bahwa Arab Saudi mengharapkan untuk membuat kesepakatan dengan OPEC+. Abdulaziz juga melanjutkan dengan menyarankan bahwa politik harus dipisahkan dari OPEC+, dan bahwa dunia harus menghargai nilai dari aliansi energi. Situasi ini juga membutuhkan orang untuk duduk bersama, fokus menghilangkan topeng dan apa yang disebut kebenaran politik, dan ini tentu mencoba berhubungan dengan realitas yang ada dan menemukan solusi untuk itu. Arab Saudi juga menolak permintaan Amerika Serikat untuk memompa lebih banyak minyak mentah. Arab Saudi juga menolak permintaan dari Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak mentahnya dalam mengurangi harga bensin dunia. Penolakan itu juga bukan tanpa sebab. Arab Saudi berpegang pada keputusan OPEC dan Rusia mengenai kesepakatan untuk tidak memompa lebih banyak minyak daripada produksi. Dalam forum energi di Riyadh yang dilaksanakan pada Rabu lalu, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menolak seruan untuk memompa lebih banyak minyak. Dikutip dari pikiran rakyat Depok.com dari Middle East Eye pada Jumat, ia mengatakan negosiasi ulang kuota di antara anggota OPEC beresiko memicu lebih banyak volatilitas di pasar minyak. Diketahui Koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brett Majgard dan juga utusan energi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Amos Hochstein sengaja dikirim ke Arab Saudi guna menekan pejabat Riyadh agar memompa lebih banyak minyak mentah dan juga menstabilkan pasar. Di mana kerajaan Arab Saudi tidak sepaham dengan Amerika Serikat. Kita semua tahu, Arab Saudi tidak siap bekerja sama dengan Amerika untuk memenangkan pasar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah menelpon Raja Salman pekan lalu untuk membicarakan berbagai masalah Timur Tengah. Menurut laporan, pembicaraan keduanya termasuk memastikan stabilitas pasokan energi global. Namun, pernyataan telepon dari Raja Salman menyoroti peran perjanjian OPEC yang telah ada dengan mengatakan penting untuk tetap berpegang pada fakta itu. Tahun lalu, organisasi negara pengekspor minyak dan Rusia, aliansi yang disebut OPEC, juga membuat fakta yang akan meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 400.000 barel per hari. Arab Saudi juga berpotensi mendorong harga minyak dunia lebih rendah karena hanya memompa sekitar 10 juta barel minyak per hari, kurang dari kapasitas sepenuhnya yang 12 juta barel per hari. Joe Biden juga telah berulang kali meminta negara-negara Teluk untuk memompa lebih banyak minyak dalam upaya mengurangi harga bensin dunia. Bahkan, seruan Joe Biden juga semakin meningkat akibat harga minyak mengancam untuk naik lebih tinggi di tengah penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Terhitung pada Rabu lalu, minyak mentah Brent, patokan minyak internasional, mencapai 1,43 juta per barel untuk pertama kalinya sejak tahun 2014. Beberapa orang di Washington juga menjadi frustasi atas penolakan Riyadh terhadap seruan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyaknya. Pasalnya di Amerika Serikat, harga energi yang lebih tinggi telah memicu inflasi dan merusak angka jejak pendapat Joe Biden. Gara-gara sikap Amerika, Pangeran Mahkota Saudi MBS tolak turunkan harga minyak di tengah krisis Rusia-Ukraina. Putra Mahkota Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, 2 negara yang dapat segera memenuhi kebutuhan minyak usai boikot atas Rusia, terungkap sama-sama tidak mengindahkan upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk berdialog.
Sikap dingin keduanya menjadi tanggapan atas pemerintahan Biden yang tak memihak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dikutip dari Daily Mail, Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi 36 tahun, dan juga Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 60 tahun menolak tawaran dialog terkait stabilitas harga minyak dari Gedung Putih. Invasi Rusia atas Ukraina membuat harga minyak melambung hingga lebih dari $130 per barel untuk pertama kalinya dalam hampir 14 tahun. Saudi dan Uni Emirat Arab juga menjadi dua negara teluk produsen minyak utama yang dapat memompa jutaan barel minyak untuk menstabilkan pasar minyak mentah saat harga BBM Amerika berada di level yang tinggi. Energi terbarukan saat ini juga belum menghasilkan jumlah daya yang cukup untuk menutupi kebutuhan akan minyak dan juga proses produksinya tidak dapat ditingkatkan dalam waktu cepat. Awal pekan ini, Biden mengaku tidak bisa berbuat banyak soal harga gas yang tinggi dan mengatakan kondisi ini adalah kesalahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keterangan pejabat AS kepada The Wall Street Journal mengkonfirmasi mandeknya upaya diskusi dengan pemimpin Saudi. Ada harapan untuk melakukan panggilan telepon, tetapi itu tidak terjadi. Ini sedianya bagian dari memastikan pasokan minyak dari Saudi. Biden sendiri juga tak pernah berbicara langsung dengan Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman karena alasan pelanggaran HAM menyusul kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Biden juga hanya bersedia berbicara dengan ayah Pangeran Mohammed bin Salman yang saat ini berusia 86 tahun. Keengganan mereka untuk terlibat dengan AS juga memicu kekhawatiran bagi Biden, yang pada hari Selasa mengumumkan bahwa Amerika mengakhiri impor minyak Rusia AS sebagai pembalasan atas invasi Ukraina. Di beberapa tahun lalu, sekitar 8% impor minyak dan produk minyak AS berasal dari Rusia. Total impor minyak ini juga setara dengan 245 juta barel pada tahun 2021, sekitar 672 ribu barel minyak dan juga produk minyak perharinya. Kanada dapat memasak AS dengan sepertiga dari minyak yang biasanya diimpor negara itu dari Rusia. Tetapi AS mencari alternatif lain dan juga Biden memilih mengirimkan utusan ke Venezuela. Dulu musuh, sekarang butuh. AS mau beli minyak Iran, Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat berencana untuk melakukan pembelian minyak dari Iran dan juga Venezuela. Hal ini untuk memastikan keamanan energi negara itu seiring dengan rencana Washington melarang penjualan hasil migas Rusia akibat serangan di Ukraina. Mengutip Channel News Asia, kedua negara itu sendiri saat ini masih dalam sanksi yang diterapkan oleh Washington. AS juga menuduh pemerintahan Venezuela dijalankan secara tidak demokratis. Dengan Teheran, negeri Paman Sam juga menjatuhkan sanksi yang cukup keras terkait dengan nuklir. Sebuah laporan juga menyebutkan delegasi yang dikirim oleh AS dilaporkan tiba di ibu kota Venezuela, Caracas, pada akhir pekan lalu. Gedung Putih juga mengatakan bahwa delegasi itu bertemu dengan Presiden Nicolas Maduro. Terkait dengan Venezuela, tujuan perjalanan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan adalah untuk membahas berbagai masalah, termasuk tentu saja energi keamanan energi. Hal serupa juga dikonfirmasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro karena dikabarkan mengunjungi langsung kantor kepresidenan dan berdiskusi selama 2 jam. Di mana pertemuan itu juga penuh suasana hormat, ramah dan juga diplomatis. Tampaknya sangat penting bagi saya untuk tetap bertatap muka dan membahas topik yang paling menarik bagi Venezuela. Sementara itu dengan Iran, AS dilaporkan telah membuka komunikasi terkait dengan pembelian minyak ini dalam forum pembicaraan nuklir. Namun wakil Teheran mengatakan kesempatan ini mendapatkan hambatan dari Rusia yang juga menggunakan pihaknya yang ikut dalam pembicaraan ini.